Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem-sistem yang diketanahkan, yang beranggotakan saya sendiri, Fadu Ar-Razi, dan teman saya Joshua Abdonsani Leonardo Damani. Adapun judul yang akan dibawakan oleh teman saya Joshua Damani. Kepada teman saya dipersilakan. Sistem-sistem yang diketanahkan. Sistem-sistem yang diketanahkan adalah pentanahan dari titik yang merupakan bagian dari jaringan listrik. Misalnya titik netral generator atau transformator atau titik antar tegangan atau hantaran netral. Macam-macam sistem yang diketanahkan antara lain. Satu, titik netral diketanahkan tanpa impedansi. Pada sistem-sistem yang ditanahkan tanpa impedansi, bila terjadi gangguan tanah, selalu mengakibatkan terganggunya saluran, yaitu gangguan itu harus disolir dengan membuka pemutus daya. Salah satu tujuan dengan mengetanahkan titik netral secara langsung ialah untuk membatasi tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu bila terjadi di gangguan kawat tanah. 2. Titik netral diketanahkan melalui reaktansi, yaitu menghubungkan titik netral trafo tenaga ke tanah dengan suatu reaktansi yang besarnya tertentu, atau X lebih kecil daripada 10X1, dilihat dari besarnya perbandingan X0 dan X1. Sistem pentanahan ini terletak antara pentanahan efektif dan sistem yang ditanahkan dengan kumparan Petersen. Titik netral tidak diketanahkan dan titik netral diketanahkan dengan kumparan Petersen. Istilah titik netral tidak diketanahkan itu sebenarnya meragukan. Hal ini membayangkan seolah-olah X0 tak terhingga. Tetapi pada suatu sistem yang tidak diketanahkan, kombinasi reaktansi urutan 0 diberikan oleh kapasitansi per fasa terhadap tanah. Jadi X0 mempunyai harga negatif yang sangat besar. Pentanahan dengan kumparan Petersen yaitu menghubungkan titik netral trafo daya dengan suatu tahanan yang nilainya tak berubah-ubah. Merupakan pentanahan dengan reaktor dan impedansinya dapat diubah-ubah. Sistem pentanahan peralatan. Sistem pentanahan ini berguna untuk memperoleh impedansi yang rendah sebagai jalan balik arus hubung singkat ke tanah. Sistem pentanahan pada peralatan pada umumnya menggunakan dua macam sistem pentanahan, yaitu sistem grid dan sistem rod. Sistem pentanahan grid ialah menanamkan batang-batang elektroda sejajar dengan permukaan tanah. Hal ini merupakan usaha untuk meratakan tegangan yang timbul. Sedangkan sistem rod adalah menanam batang-batang elektroda tegak lurus ke dalam tanah. Hal ini fungsinya untuk mengurangi tanah pentanahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fadu Ar-Razi. Baik, terima kasih kepada Joshua Damani. Selanjutnya, sistem rod akan saya bacakan, yaitu pada sistem rod ini untuk memperkecil tahanan pentanahan, maka jumlah batangan konduktor diperbanyak penanamannya. Apabila terjadi arus gangguan ke tanah, maka arus ini akan mengakibatkan naiknya gradien tegangan permukaan tanah. Besarnya tegangan maksimum yang timbul tersebut sebanding dengan tahanan pentanahan. Pada gambar keterangan yaitu H sama dengan kedalaman penanaman elektroda atau meter. Yang kedua, P, tahanan jenis tanah rata-rata atau ohm meter. Indeks 1 atau 2 menunjukkan lapisan tanah. Yang ketiga, R, atau tahanan untuk satu batang elektroda yang ditanamkan atau ohm. Selanjutnya, sistem grid. Pada sistem ini, batang-batang elektroda ditanam sejajar di bawah permukaan tanah. Batang-batang yang terhubung satu sama lain. Dengan cara ini, bila jumlah konduktor yang ditanam banyak sekali, maka bentuknya mendekati bentuk plat, dan ini merupakan bentuk maksimum atau yang mempunyai harga tahanan yang kecil untuk luas daerah tertentu. Tetapi bentuk ini tidak efisien atau mahal. Selanjutnya, macam-macam elektroda pentanahan. Yang pertama yaitu elektroda batang. Elektroda batang yaitu elektroda dari pipa atau besi
baja profil yang dipancangkan ke dalam tanah. Elektroda ini merupakan elektroda yang pertama kali digunakan dan teori-teori berawal dari elektroda jenis ini. Elektroda ini banyak digunakan pada gardu induk. Secara teknis, elektroda jenis ini mudah pemasangannya dan tidak memerlukan lahan yang luas. Seperti rumus menentukan tahanan dan jari-jari penampang elektroda, yaitu di mana R sama dengan Rho per 2 kali Pi kali L dikali L kali N 4 L per A dikurang 1, di mana Rho sama dengan tahanan jenis tanah atau ohm sentimeter, L sama dengan panjang elektroda atau sentimeter, A jari-jari penampang elektroda, R tahanan elektroda atau pasak ke tanah atau ohm. Selanjutnya elektroda plat. Elektroda plat adalah elektroda dari bahan plat logam atau utuh atau berlubang atau dari kawat kaca. Pada umumnya elektroda ini ditanam dalam cara penanamannya biasanya secara vertikal, sebab dengan menanam secara horizontal hasilnya tidak berbeda jauh dengan vertikal. Penanaman secara vertikal adalah lebih praktis dan ekonomis, di mana R sama dengan Rho per 4 dikali L dikali 1 tambah 1,84 per T. Di mana tahanan pentahanan plat atau ohm adalah R dan Rho sama dengan tahanan jenis tanah, ohm meter. L sama dengan panjang elektroda plat atau meter. B lebar plat dan T kedalaman plat tertanam dari permukaan tanah atau meter. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan kami minta maaf. Kepada teman-teman dan Bapak dosen yang ingin bertanya kami persilakan di komentar YouTube nanti. Terima kasih.